dan tidak pernah mengkhawatirkan hidup kita, karena hidup kita ini sudah diatur oleh Allah. Kalau kita adalah penumpang bis, maka kita tidak pernah khawatir bisnya akan jalan kemana, karena yang nyupir itu sudah pinter. Kalau hidup ini sudah kita yakini, pasti diatur oleh Allah. Dan Allah itu maha tahu. Allah itu memiliki sifat-sifat di dalam Asmaul Husna. Maka kita tidak pernah mengkhawatirkan kehidupan ini. Tugas kita adalah bagaimana kita memperkuat diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita patuhi perintah-perintah Allah. Kita terus berdoa kepada Allah, karena kita yakin tidak mungkin ada yang bisa menyelesaikan problem dan masalah kita ini kecuali hanya Allah juga. Kita semuanya lemah, kita semuanya tidak berdaya, kita semuanya makhluk, yang kita semuanya selalu berucap la haula wala quwata illa billah. Kita sempurnakan doa-doa kita. Bagi yang membiasakan berdoa untuk menghindar dari musibah ini dengan berbagai macam doa, berbagai macam sholawat, berbagai macam zikir, silakan terus diteruskan. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya sudah berdoa tapi kok masih kena juga umpamanya. Kita tidak usah khawatir, doa kita tidak akan sia-sia. Doa kita sudah dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Soal kita kena itu karena kehendak Allah, maka kita ridho andaikan kita kena. Kita ridho, itu ketentuan Allah. Dan apabila Allah sudah menentukan, maka itulah yang terbaik untuk kita. Lalu kita sempurnakan ikhtiar kita. Jadi bukan hanya berdoa. Orang yang lapar kemudian berdoa, ya Allah kenyangkanlah aku, ya Allah kenyangkanlah aku, dia ucapkan 1000 kali. Untuk apa dia berdoa 1000 kali dengan tanpa usaha sama sekali? Sebagai orang Islam yang mengikuti paham ahlu sunnah wal jamaah, kita juga wajib menyempurnakan ikhtiar. Dan ikhtiar itu dari mana? Ikhtiar itu dari orang yang paham ilmunya, bukan yang kita karang. Jadi ikhtiar itu kita dapatkan dari orang yang sudah Allah berikan ilmu kepada mereka. Mereka adalah para zu'ama, mereka adalah para tokoh, mereka adalah orang-orang yang ahli. Sementara hari ini para ahli mengatakan untuk bisa menghindar bentuk daripada ikhtiar kita, menghindar dari wabah yang mendunia ini, antara lain kita tidak bersentuhan fisik dengan orang lain walaupun orang itu OTG, orang tanpa gejala. Dan ini memang menyakitkan, ini penderitaan bagi kita. Kita yang sudah terbiasa bersalaman setiap hari, satu hari sama orang yang sama, kita bisa salaman 10 kali. Tiap ketemu salaman. Sampai ketinggalan bis karena salaman. Orang bisnya sudah mau berangkat, dia salaman orang sekampung. Itu kan tradisi kita itu. Dan ini sulit. Sulit memang. Dan ini berat. Apalagi tradisi kita ngumpul-ngumpul. Dan potensi untuk bersentuhan secara fisik kalau kita banyak berkumpul otomatis akan sulit untuk tidak terjadinya kontak fisik. Dan ini sekarang berarti kita sedang ikhtiar. Jadi kita tidak berkumpul, tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, cukup hanya dengan sholat di rumah, mengangkat imam-imam baru di rumah-rumah kita. Ini adalah satu bentuk ikhtiar yang untuk ini saja Allah sudah berikan pahala. Allah sudah berikan pahala. Pahala kita melakukan prosedur syar'i. Kita melakukan prosedur yang Allah ajarkan. Dan banyak lagi upaya-upaya, sering cuci tangan, kita sering berwudu, kita menggunakan protokol kebersihan yang diajarkan oleh para ahli. Itu semua adalah bentuk-bentuk ibadah. Mari kita jangan mengeluh, mari kita jangan lemah, dan kita tidak usah menggerutu. Ini semua adalah sebuah perjalanan yang endingnya adalah kebaikan. Endingnya adalah kita yakin ini adalah cara Allah memperbaiki dunia ini. Cara Allah memperbaiki kehidupan antar umat manusia. Cara Allah untuk merubah kehidupan kita. Toh nanti di akhirat orang mati dengan sebab apapun akan sama. Hanya akan dinilai dari amaliyah-amaliyahnya.
Maka marilah kita tetap yakin kepada Allah, kita tetap yakin kepada Zat yang mengatur alam semesta ini, Rabbul Alamin, dan kita senantiasa berserah diri dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengandalkan apa yang sekarang ini kita miliki, karena yang kita miliki juga hanya titipan dari Allah. Saudaraku, kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin tentang surat At-Takatsur ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Imam Ibnu Katsir menguraikan panjang lebar ayat 1 dan ayat 2 ini. Jadi setelah kemarin kita pelajari bahwa yang dimaksud dengan At-Takatsur adalah berbangga-banggaan, tidak mau dikalahkan dalam urusan harta, tidak mau dikalahkan dalam urusan anak dan anak buah, tidak mau dikalahkan dalam urusan duniawi, sehingga orang itu dilalaikan sampai dia lupa kalau dia itu waras, lupa kalau dia itu punya akal, lupa perhitungan, saking pengennya dianggap orang itu orang sukses, pulang kampung jaket pinjem, motor pinjem, mending kalau pinjem ini kredit, motor kredit, jaket kredit, sepatunya kredit, semuanya kredit, balik ke Bali lagi, tagihan numpuk. Ini cara-cara berpikir yang tidak waras hanya karena pengen dianggap hebat, hanya memenuhi naluri nafsu untuk at-takatsur. Dan ini memang naluri semua orang, tidak ada orang yang terlepas dari ini, begitu lahir ya sudah begitu itu. Maka ayat ini turun menjadi petunjuk bagi kita agar kita mengikuti Al-Quran, agar hidup kita itu ya boleh berlomba-lomba, tapi bukan urusan itu. Jadi kalau di ayat yang lain itu kita disuruh berlomba-lomba itu sabiku ila maghfirah. Berlomba-lombalah kalian untuk hidup kalian terbebas dari beban dengan cara meminta ampun. Jadi orang yang berdosa itu adalah orang yang hidupnya terbebani. Karena setiap dosa sesungguhnya adalah beban hidup. Makin banyak dosa, makin berat bebannya. Maka Allah perintahkan, ayo berlomba-lomba, cepet-cepetan untuk mendapatkan ampunan Allah, bukan berlomba-lomba bersaing dalam soal harta. Maka waqala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan sebuah hadis dari beberapa rawi yang saya tidak bacakan, rawinya panjang banyak. An Ibni Abdillah Ibnu Sakhir an abihi qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhaakumut takatsur. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini kemudian menyampaikan sabda dari seorang rawi Ibnu Abdillah bin Sakhir. Beliau mengatakan, aku pernah sowan, aku pernah menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa yaqulu, ketika itu beliau bersabda, alhaakumut takatsur. Beliau menjelaskan ayat tentang alhaakumut takatsur ini adalah yaqulu ibnu adama mali mali. Semua manusia, semua Bani Adam itu sangat mencintai hartanya. Sehingga yang selalu dipanggil-panggil, selalu yang diingat-ingat, yang diangan-angan itu adalah hartaku, hartaku. Ya kita mungkin panggilannya bukan hartaku, hartaku ya, mungkin HP-ku, sandalku, bajuku, semuanya itu pakai kata ku. Rumahku, jabatanku, pekerjaanku, uangku, dompetku. Itu yang memenuhi pikiran kita, yang memenuhi pikiran manusia. Yaqulu ibnu adama mali mali. Semua Bani Adam itu akan mengatakan hartaku, hartaku. Wa hallaka min malika, apakah engkau punya harta? Kata Rasulullah, kamu punya harta enggak? Wa hallaka min malika illa ma akalta, apakah kamu punya harta kecuali apa yang kamu makan? Jadi hartamu itu ya apa yang kamu makan. Orang punya uang 1 miliar, penghasilannya per bulan 1 miliar. Yang dimakan setiap hari nasi 1 piring. Kali 3 piring. Kali sebulan, kali 30, 900 piring.
Misalnya, jadi orang kaya sekaya apapun, hartanya adalah apa yang dia makan. Begitu pulang ke rumah ternyata nasinya habis, yang ada cuma ketela, yaitu rezekinya, itu hartanya dia. Rezekinya dia ya ketela itu. Jadi bukan yang namanya hartamu itu bukan apa yang kamu dapatkan, apa yang sedang Allah titipkan, itu bukan hartamu. Hartamu adalah apa yang kamu makan. Fa'afnaita sampai habis. Jadi makanya kalau namanya harta yang berkah, kalau makanan yang berkah itu kalau dimakan sampai habis. Karena kalau tidak habis itu harganya itu menjadi hartanya kuman. Ada orang beli nasi di restoran yang mahal. Lalu karena ternyata bukan seleranya, hidupnya hanya gaya-gayaan. Kita kan orang Indonesia, seleranya nasi pecel, masuk ke restoran Eropa, ternyata nggak ada yang selera itu, tapi udah terlanjur dibeli orang gaya kok, punya uang. Sampai di rumah ternyata yang nggak sesuai dengan seleranya, akhirnya tersisa. Sisanya kemana? Ya dibuang. Setelah dibuang, itu jadi rezekinya siapa itu? Itu menjadi hartanya kuman, malah jadi penyakit. Itu hartanya penyakit itu. Jadi hartamu adalah apa yang kamu makan sampai habis. Kalau tersisa pun itu berarti sisanya bukan hartamu. Fa'afnaita. Au labista, atau apa yang kamu pakai. Kita punya baju satu lemari. Satu lemari bajunya. Ada orang yang hobi banget beli baju. Kalau bapak-bapak sih enggak biasanya. Ibu-ibu ini. Setiap pengajian ganti jilbab. Nanti ganti seragam, nanti ganti kostum. Sampai lemarinya enggak muat. Dikasih orang enggak boleh. Ini mah baju seragam, nanti jangan-jangan dipakai lagi kapan-kapan. Sampai lemarinya enggak muat, beli lemari lagi. Untuk naruh baju yang baru lagi. Lemarinya banyak, sampai rumahnya enggak muat. Nah, beli rumah lagi. Itu sampai kapan itu? Jadi, orang punya lemari dengan isi baju yang banyak, yang dipakai berapa? Hanya orang gila yang pakai baju semua yang dimiliki itu. Walaupun dia bajunya banyak, yang dipakai juga cuma satu lembar, satu kostum yang dia pakai itu. Bahkan banyak orang yang bajunya banyak malah nggak pakai baju, malah auratnya nggak ditutupi. Katanya kaya, tapi ternyata untuk nutupi aurat aja nggak cukup. Uangnya banyak, itu beli baju untuk nutupi paha aja nggak nyampe, sampai pahanya kelihatan. Betisnya masih kelihatan. Ini kan berarti sudah dia itu kaya, tapi dia nggak punya rezeki, dia nggak punya kekayaan sebenarnya, dia itu miskin. Au labista fa'ablaita, atau engkau memakai pakaian, dan pakaian itu engkau pakai sampai dengan lapuk, sampai dengan rusak. Jadi sebagus apapun yang namanya pakaian, kalau bahasa Jawa ya lama-lama gombal. Saya kaget itu, ada orang jual kain di Bali, saya nggak nyebutin nama tokonya lah, tapi sekarang masih ada itu tokonya, kalau mau dicek. 1 meter itu kok 50 juta. Saya tanya, kok bisa semahal itu? Iya Pak, ini benangnya itu lapis emas. Wih, benangnya lapis emas ya. Saya kebetulan sama istri saya. Bu, kalau sampean beli baju kayak gini kira-kira butuh berapa meter? Itu kalau dari jilbab, baju sampai ke bawah ya kurang lebih 3,5 lah. 3,5 tak hitung, saya bawa kalkulator. Mau belanja memang rencananya, tapi bukan di situ belanjanya. 3,5 itu 350 juta baru kain tok. Dan tidak ada penjahit yang mau dibayar murah untuk kain yang mahal. Karena kalau dia ngantuk salah potong, rumah kejual itu. Itu baju. Itu mungkin ongkos jahitnya bisa 300 juga itu, 650. Hanya untuk pakaian. Itu kalau dipakai, kalaupun harganya misalnya hampir 1 miliar satu setel, ya dipakai lama-lama ya gombal juga itu. Ya kalau cuman gombal ya beli aja yang setel 75.
banyak kok masih di pasar, satu setel dari ujung sampai bawah, tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, 75.000 dapat satu setel, dan nutupi aurat juga. Jadi apa yang kamu pakai, itulah rizkimu. Berarti kita beli baju banyak yang tidak dipakai itu bukan hartamu. Au tasaddaqta fa amdaita, atau yang engkau sedekahkan. Jadi rizki adalah apa yang Allah titipkan, lalu kamu makan, atau kamu pakai, atau kamu sedekahkan. Ada 3 alternatifnya, ya hanya 3 itu. Hanya 3 itu. Nah, yang lain bukan hartamu, itu harta orang lain akhirnya. Ada orang gajinya 1 miliar, yang dimakan cuman 5 juta, masih 995 juta. Yang dimakan cuma 5 juta, yang dimakan, yang dipakai. Berarti yang sisanya itu punya siapa? Nanti akan milik orang lain. Ada suami yang penghasilannya banyak, penghasilannya tinggi, tapi dia pelit sama istrinya. Sama istrinya pelit, sama anak-anaknya pelit, sama pembantunya pelit, sama karyawannya pelit. Tapi dia uangnya banyak. Yakinlah bahwa uang yang banyak itu bukan miliknya. Pasti nanti milik istri simpanan. Yang lainnya itu milik ndak karu-karuan itu. Milik penjahat, milik akan dibagi-bagi kepada orang lain. Dia sendiri nggak punya apa-apa. Sedangkan kalau kita sedekahkan, maka Rasulullah memberikan sifat fa'amdaita. Maka itulah yang akan kekal. Jadi rizki itu, harta itu adalah yang bisa kita makan. Maka percuma orang gajinya banyak. Kan sekarang banyak. Orang itu gajinya banyak, uangnya banyak. Tapi setiap hari makanannya cuma ketela, nasi aja nggak boleh. Atau bahkan lebih sepele dari itu. Jadi makanannya hanya daun-daunan, ada makanannya hanya biji-bijian. Karena makan apa-apa sudah nggak boleh, berarti dia nggak punya apa-apa. Yang dimakan aja nggak ada. Dan pakaiannya ternyata juga cuma baju renang. Tiap hari aja kerjanya olahraga. Dia nggak pernah pakai pakaian apa-apa. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i fi tariqi sab'atin bihi. Fi tariqi Syu'bah, dari riwayat Syu'bah. Wa qala Muslim fi sahihihi. Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis berkaitan dengan hal yang sama. An Abi Hurairah bersandar atau bersanad kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba itu akan selalu berkata, hartaku, hartaku. Mau tidur yang dipikir hartanya, bangun tidur yang dipikir hartanya, jalan yang dipikir hartanya. Sampai dia apal betul itu berapa jumlah sandalnya. Ini milikmu bukan? Oh, milik saya ini. Lah kok tahu? Ini ada titiknya itu di sini nih. Ini HP-mu bukan? Apal HP-nya. Jadi memori otaknya itu isinya ya harta. Sandalnya, uangnya, itu dihafal banget. Maka Rasulullah sampaikan, Rasulullah sabdakan, orang itu akan selalu mengatakan hartaku, hartaku. Wa inna malahu min malihi salasun. Padahal orang itu tidak punya harta. Dan dia hanya bisa memiliki harta karena 3 aspek. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Apa yang dia pakai, apa yang dia makan sampai habis. Aula bisa fa'abla. Atau apa yang dia pakai sampai dengan rusak. Autasaddaqa fa'amdo. Atau apa yang dia sedekahkan, lalu yang disedekahkan itulah yang akan kekal, yang akan berjalan terus. Wa ma siwa dzalika, sedangkan yang tidak dia makan, yang tidak dia pakai, yang tidak dia sedekahkan, fadzahibun, maka semuanya akan pergi. Semuanya akan pergi. Jadi kita pegang uang berapapun itu kan ya akan pergi. Wa tarikuhu linnas. Dan dia adalah orang yang meninggalkan harta itu untuk manusia yang lain. Jadi ambisi manusia untuk bekerja keras, mengumpulkan harta yang banyak, itu terkadang lucu, terkadang tidak masuk akal. Jadi untuk apa dia
punya uang banyak. Saya sering menceritakan, jadi ada satu peristiwa yang menurut saya aneh. Jadi ada orang berbisnis di luar Jawa. Di luar Jawa. Jadi dia jualannya jualan kopi. Tapi kopinya kopi Spanyol, separuh nyolong. Jadi kok bisa? Jadi dia itu bisa bisa dapat uang banyak karena dia beli kopinya itu dari pegawai perkebunan. Yang pegawai perkebunan itu pada saat tidak panen, itu dia panen sendiri. Tapi nggak berani jual di tempat terbuka. Maka dia jualnya sambil pulang sedikit demi sedikit itu membawa. Nah, ada penadahnya. Nah, penadahnya ini dia beli kopi itu dengan harga murah dan dia jual di tempat lain dengan harga yang mahal. Ya akhirnya uangnya ngumpul banyak dari komoditas Spanyol itu, komoditas yang enggak apa itu halal itu ya, halal apa haram itu halal, enggak kelihatannya jual beli padahal enggak. Dan dari hasilnya yang dilakukan itu karena dia harus beroperasi malam hari, jadi mulai ngambili barang-barang milik karyawan yang tidak sah ini, cara yang haram ini dia lakukan malam hari. Akhirnya setiap malam dia nggak pernah tidur, itu ngangkuti kopi, ngumpulin, ngolek kopi dari orang-orang yang nyuri itu. Dan jalannya kan sulit, jalannya terjal. Akhirnya motornya itu dia pakai rantai katanya. Dia pakai rantai untuk motornya itu. Karena pegunungan itu nggak bisa dilewati oleh ban biasa. Bannya harus didobeli, dobelnya itu rantai. Dan dia angkuti sendiri kopi-kopi itu karena kalau dia melibatkan orang lain takut bocor. Nanti sindikatnya ketahuan. Dia angkuti sendiri. Akhirnya setiap malam dia tidurnya di gubuk. Setiap malam di gubuk, nanti siang udah harus ke pasar. Dan terus begitu kehidupannya. Tapi hasilnya luar biasa. Rumahnya mewah. Untuk buka pintu rumahnya itu tidak usah mendekat. 500 meter dari rumahnya dia sudah bisa buka pintu rumah itu. Pakai alarm jarak jauh. Wah, saking kayanya ya. TV-nya itu gedenya sak tembok. Mobilnya itu wah luar biasa, mewah. Istrinya cantik, anaknya lucu-lucu. Tapi dia tinggalnya di hutan. Dia tinggalnya di hutan karena nyari komoditas tadi. Dan siang hari dia tidurnya di emper-emper toko. Dan itu dia jalani siang dan malam terus menerus. Dan hartanya banyak. Di rumah tapi, dari rumahnya jauh. Yang tidak kerja keras, ya kerjanya biasa-biasa itu pembantunya. Ya katakanlah Mbok Iem lah namanya. Mbok Iem itu enak itu. Dia kalau belanja itu ke pasar, diantar pakai mobil mewah. Pakai supir lagi. Dan di rumah semua pekerjaannya ringan. Mesin cuci ada, mesin masak ada, semuanya sudah pakai mesin. Udah orang kaya. Jadi kerja di orang kaya itu kan enak. Jadi yang menikmati rumah mewah, peralatan mewah, mobil mewah, anak-anak yang lucu, itu Mbok Iem. Yang tidak kerja keras. Jadi kalau ditanya, orang yang tadi kerja segitu kerasnya siang malam itu nyari uang banyak, itu untuk apa coba? Dia sendiri nggak makan, nggak bisa makan hartanya. Dan dia tidak bisa pakai pakaian. Masa ke hutan pakai jas? Ya enggak. Masa ke hutan pakai sepatu mengkilat? Dia enggak pernah pakai itu. Sepatunya juga sepatu boot. Tiap hari pakainya kaos, di pasar pakai kaos, nanti ke hutan juga pakai kaos. Lah uangnya banyak itu apa? Dia makan enggak bisa. Orang tiap hari di hutan, enggak ada restoran di hutan. Pembantunya yang setiap hari itu makan enak. Supirnya yang setiap hari makan enak. Mungkin tetangga-tetangganya yang setiap hari kebagian. Kalau dipikir, nah orang itu kan cuma cari nama aja itu. Cuma cari nama. Oh, sangat disayangkan ya kalau ada orang, ya ini ilustrasi ya. Kalau saya disuruh nunjukin mana rumahnya, nggak tak tunjukin. Jadi ini ilustrasi. Kita juga kadang-kadang seperti itu.
gila kerja, gila harta, lupa ibadah. Bahkan kita sendiri tidak ngerti sebenarnya apa yang kita capai itu untuk apa. Maka Rasulullah sampaikan wa masih wadzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Selain yang bisa kamu makan dan yang bisa kamu pakai itu sebenarnya bukan milikmu. Toh akhirnya itu milik orang lain. Mending kalau orang lain yang akhirnya memiliki itu orang bener. Orang kadang-kadang yang memiliki itu wanita nggak bener atau laki-laki yang nggak bener, itu yang akhirnya memiliki harta kita. Sungguh sangat disayangkan. Justru kita hartanya banyak tapi menjadi penopang kemaksiatan. Hartanya banyak tapi menjadi penambah kehancuran. Maka alhaakumut takatsur ini menjadi peringatan untuk kita semuanya. Kita tidak dilarang bekerja keras, tidak dilarang melakukan itu semua, tapi jangan lupa tujuan. Jangan lupa sebenarnya apa yang kita lakukan itu untuk apa. Dan ending dari semua itu nanti akan kemana. Karena pada saatnya kita nanti pasti zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian nanti akan mengunjungi tempat-tempat pemakaman kalian. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan peringatan untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Kita bisa menempatkan diri kita dengan baik, berbuat dengan adil. Pada saatnya kita ibadah yang Allah perintahkan, ya kita harus ibadah. Pada saatnya kita kerja, maka kerja pun itu dalam rangkaian ibadah. Pada saatnya kita beraktivitas apapun, maka mudah-mudahan aktivitas kita juga bernilai ibadah. Dengan cara ini, dengan mengikuti panduan Al-Quran, mudah-mudahan hidup kita makin berkualitas. Dengan mengikuti panduan Al-Quran, mudah-mudahan hidup kita mengantarkan kehidupan yang efektif, sehingga kita benar-benar mendapatkan fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam penderitaan, terutama penderitaan di kehidupan akhirat nanti, yaitu penderitaan azab neraka. Demikian yang kita pelajari untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dan kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.